01 bisa kalah karena overloaded information. Membaca judul video narasi kali ini, semoga tim pemenangan 01 dalam hari tenang ini bisa melakukan perubahan masif sehingga masih bisa menaikkan suaranya melalui gerakan senyap di sosial media, yaitu serangannya hanya satu saja dan diulang. Jangan banyak model kalau mau dapat suara dari swing voter atau mengubah pendapat mereka yang bukan ke 01. Kalau gagal, maka 01 bisa kalah karena terjadi overload informasi pada otak pemilih atau konstituen yang menyebabkan brain freeze atau nggak bisa produktif. Kita akan membahas overload informasi yang bisa menjadi counterproduktif atau merugikan siapapun capres atau tim pemenangan yang menggunakannya. Saat ini sudah terjadi overload informasi pada capres dan pemilu raya tahun 2024. Ada satu masalah penyebab kelebihan informasi itu, yaitu membuat otak penerima atau konstituen malah macet dan menjadi antiproduktif atau tidak produktif. Hal itu bisa terjadi karena hanya mendapatkan sumber yang satu yang terus bertambah, yang terus menumpuk, yang menyebabkan overload informasi dalam pikiran seseorang sehingga penerimanya tidak bisa berpikir dan tidak bisa bertindak strategis. Mereka menjadi overconfidence, menjadi emosional, menjadi tidak rasional, menjadi short sight atau pandangannya menjadi pendek. Begini maksudnya, ketika seseorang telah bulat dalam pilihannya, dia kemudian membuat grup WA, kemudian hanya berdiskusi pada kelompok tersebut secara intens. Selama dia bangun setiap hari, informasinya diputar-putar dari sisi mereka saja. Sewaktu menonton debat capres-cawapres misalnya, mereka komen, tuh pilihan kita yang paling menang. Apa-apa hanya satu arah dan dikelilingi oleh orang-orang yang satu arah saja. Dalam dunia psikologi, banjir informasi atau informational overload merupakan kondisi di mana seseorang yang mencerna informasi terlalu banyak dalam satu waktu dengan sumber yang beragam, misalnya dari pesan WA, berita, artikel, konten di media sosial, video, YouTube, TV, koran, radio, termasuk informasi harian dari percakapan, pekerjaan kantor, dan kegiatan rutin rumah tangga. Akibatnya kapasitas bekerja menjadi tidak efektif, jadi menurun, kemudian menjadi susah membuat keputusan. Manusia overload informasi akan terkena burnout. Inilah istilah awal mengapa informasi dalam pilpres, dalam pemilu raya di tahun 2024 ini sangat hingar-bingar di sosial media, bisa membuat manusia Indonesia overload informasi. Kita bawa ke perpolitikan capres kali ini. Kita melihat isi kampanye dan informasi yang ada di publik sekarang. 02 hanya sedikit topik dan diulang. Makan gratis. 03 sangat berantakan. Tidak memfokuskan pada program, namun fokus pada serangan negatif campaign menjelekkan lawan. 01 serangan menjelekkan iya, promosi iya, tapi dengan banyak program. Dan disinilah bisa jadi blunder kalau tidak dirapihkan dalam 3 hari terakhir ini. Kita fokuskan ke 01 sekarang. Di X, Twitter, 01 unggul. Di IG dan FB, 01 unggul. Unggulnya sangat jauh. Bahkan di Google, 01 unggul. Karena pemainnya banyak, dalam artian informasinya suka-suka yang masang. Pokoknya pro 01, informasi beragam menjadi tidak terorganisir. Semua orang mau ngomong sendiri. Semua orang mau komentar. Semua orang kasih informasi. Maka terjadilah overload informasi yang membuat manusia penerima informasi kelebihan informasi. Dalam bahasa lain dikenal juga dalam nama infobesity, juga infosication, yang membuat kecemasan informasi, yang membuat emosional penerimanya menjadi sangat fanatik namun tidak bergerak produktif. Semua pengetahuan itu ada dalam studi dari psikolog terkenal, psikolog sosial Stanley Milgram, yang menggunakan konsep kelebihan informasi untuk menjelaskan perilaku. Di keilmuan lain, psikolog George Miller yang mempelajari otak manusia, ternyata otak manusia hanya bisa mengelola 7 plus minus 2. Artinya otak manusia hanya bisa memproses informasi antara 5 hingga 9 informasi berbarengan. Lebih dari 9 informasi berbarengan, manusia kebanjiran informasi atau overload informasi. Miller mengatakan bahwa dalam kondisi kelebihan beban, orang menjadi bingung dan cenderung membuat keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang mereka terima karena mereka muter-muter di tempat. Loading. Dalam buku Informational Overload yang ditulis oleh Kevin A. Miller mencatat bahwa selama 60 detik atau dalam 1 menit terdapat 2,9 juta orang berselancar di Google, 700.000 orang mendaftar di Facebook dan IG, 5 juta orang main di TikTok, 2,78 juta video nonton di YouTube, 20 juta pesan terkirim melalui WA atau WhatsApp. Dengan jumlah sebanyak ini, kita dapat membayangkan jutaan informasi yang dikirim masuk ke kepala konstituen pada saat pilpres pilihan raya ini dengan banyak sumber informasi yang berputar di kalangan sendiri.
Hal ini telah membuat overload informasi pada konstituennya. Tidak bisa menerima fakta data di luar yang banyak, yang berbeda. Akan shock mereka ketika pilihannya ternyata tidak menang akibat informasi di kepala mereka yang overload dan diam di tempat. Peace.